Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menggetarkan hati dari Tanah Suci, sebuah perjalanan spiritual yang dipenuhi dengan ujian dan keajaiban. Mari kita bercerita tentang kisah Nadia, seorang TikToker terkenal yang dikelilingi oleh kemewahan dan popularitas. Namun, di balik layar gemerlap media sosial, Nadia merasa hampa dan kehilangan arah. Ketika sebuah undangan untuk menjalankan ibadah haji tiba, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk menciptakan konten baru yang menarik. Bersama sahabatnya, Sarah, Nadia berangkat ke Tanah Suci dengan harapan mengubah pandangannya tentang kehidupan. Namun, di tengah-tengah keramaian Mekah, Nadia mulai mengalami mimpi buruk yang menakutkan dan perubahan aneh pada tubuhnya. Dalam perjalanan spiritualnya, Nadia tidak hanya harus menghadapi penghakiman ilahi yang tak terduga, tetapi juga menemukan kembali makna sejati dari kehidupan dan keimanan. Di sebuah kota kecil di Bogor, Nadia tumbuh sebagai anak tunggal dalam keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang ojek, sementara ibunya menjual kue keliling. Meski kehidupan mereka jauh dari mewah, keluarga ini selalu dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Nadia dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Ketika remaja, Nadia menemukan dunia media sosial. Dengan ponselnya yang sederhana, ia mulai membuat video singkat tentang kesehariannya. Ternyata, banyak orang tertarik dengan caranya bercerita dan pesona wajahnya. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Popularitasnya terus meroket hingga akhirnya ia menjadi salah satu TikToker paling terkenal di Indonesia. Tawaran iklan dan sponsor mulai berdatangan, dan penghasilan Nadia meningkat pesat. Ia mampu membeli rumah baru untuk keluarganya, dan kehidupan mereka berubah drastis. Namun, di balik kesuksesan itu, Nadia mulai merasakan tekanan besar untuk selalu tampil sempurna di depan kamera. Meski orang tuanya bangga dengan kesuksesannya, mereka juga khawatir. Mereka sering mengingatkan Nadia untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Namun, dalam kegemerlapan dunia maya, Nadia perlahan melupakan nilai-nilai yang diajarkan keluarganya. Suatu hari, Nadia menerima undangan untuk melaksanakan ibadah haji dari salah satu sponsor besar. Baginya, ini bukan hanya kesempatan untuk beribadah, tetapi juga untuk menciptakan konten yang menarik dan berbeda dari biasanya. Ia segera menerima undangan itu dengan antusias. Ia memutuskan untuk mengajak Sarah, sahabatnya sejak kecil, yang kini menjadi seorang wanita yang bijaksana dan religius. Sarah selalu menjadi suara hati bagi Nadia, sering mengingatkannya untuk tidak terlalu terbuai dengan popularitas dan materialisme. Perjalanan mereka ke Tanah Suci dimulai dengan penuh kegembiraan. Nadia tidak sabar untuk berbagi momen-momen penting selama ibadah haji dengan para pengikutnya. Namun, Sarah mengingatkannya untuk tetap fokus pada niat beribadah dan bukan sekadar mencari popularitas. Sesampainya di Mekah, Nadia merasa takjub dengan keagungan Ka'bah. Ia merekam setiap momen dengan penuh semangat, tetapi di balik layar, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Malam pertama di hotel, ia bermimpi buruk di mana ia melihat bayangan serigala yang mengerikan mengejarnya. Mimpi buruk itu terus berulang setiap malam. Selain itu, Nadia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dalam pikirannya. Kulitnya terasa gatal dan matanya sering merah. Sarah mulai khawatir melihat kondisi Nadia yang semakin aneh, tetapi Nadia terus mengabaikannya dan menganggap ini hanya efek dari kelelahan. Pada malam ketiga di Mekah, setelah seharian sibuk merekam dan berfoto di sekitar Ka'bah, Nadia merasa tubuhnya berubah dengan cara yang mengerikan. Kulitnya mulai terasa gatal dan mengelupas, rambutnya rontok, dan wajahnya berubah menjadi sosok yang tak dikenalnya. Dalam cermin kamar hotel, ia melihat wajah serigala yang menatap balik kepadanya. Panik dan ketakutan, Nadia mencoba mencari bantuan, tetapi setiap kali ia mendekati orang, mereka berlari ketakutan. Sarah menemukan Nadia dalam keadaan kacau dan berusaha menenangkannya. Mereka berdua menyadari bahwa ini mungkin adalah bentuk hukuman dari Tuhan atas niat buruk Nadia yang hanya ingin memanfaatkan momen sakral untuk keuntungan pribadi. Sarah membawa Nadia ke seorang ulama bijaksana yang tinggal di dekat masjid.
Ulama tersebut mendengarkan cerita Nadia dengan seksama dan menjelaskan bahwa azab ini adalah pengingat dari Tuhan untuk mengembalikan niat dan hati yang tulus dalam beribadah. Ia menasihati Nadia bahwa satu-satunya jalan untuk menghilangkan kutukan ini adalah dengan bertobat dengan sungguh-sungguh. Nadia merasa hancur, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk berubah. Dengan dukungan Sarah, ia mulai menjalani proses pertobatan. Mereka melakukan serangkaian ibadah dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati, memohon ampunan Tuhan di hadapan Ka'bah. Proses pertobatan Nadia tidak mudah. Ia harus menghadapi rasa sakit fisik dan emosional yang luar biasa. Di tengah usahanya, ia bertemu dengan jemaah lain yang memberinya dukungan dan semangat. Nadia mulai memahami arti sebenarnya dari ibadah dan penyerahan diri kepada Tuhan. Setiap hari, ia dan Sarah melakukan tawaf, sa'i, dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Perlahan, wajah Nadia mulai kembali normal. Namun, perubahan fisik hanyalah sebagian kecil dari transformasi yang terjadi dalam dirinya. Nadia merasa hatinya juga berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Setelah pulang ke Indonesia, Nadia tidak lagi hanya seorang TikToker yang mencari popularitas. Ia kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, berbagi kisahnya tentang pentingnya niat yang tulus dalam beribadah dan menjalani hidup. Nadia menggunakan platformnya untuk menyebarkan kebaikan dan menginspirasi pengikutnya untuk berbuat baik. Sarah tetap menjadi sahabat dekatnya, dan bersama-sama mereka menjalankan berbagai kegiatan amal dan sosial. Nadia juga sering diundang untuk berbicara di berbagai acara tentang pengalamannya dan pentingnya menjaga hati yang tulus. Ia merasa hidupnya kini lebih bermakna dan penuh berkah. Di Indonesia, Nadia merasakan kehidupan yang berbeda. Ia kini lebih rendah hati dan menghargai setiap momen kecil dalam hidupnya. Namun, dunia media sosial tidak mudah dilupakan. Para pengikutnya yang penasaran mulai bertanya tentang perubahan sikap dan penampilannya yang kini lebih sederhana. Nadia memutuskan untuk membuat sebuah video yang menjelaskan perjalanannya di Tanah Suci. Dalam video tersebut, Nadia menceritakan seluruh kisahnya dengan jujur, dari awal hingga akhir. Ia berbicara tentang kesombongannya, azab yang ia alami, dan proses pertobatan yang membawanya kembali ke jalan yang benar. Video itu menjadi viral dan mengundang banyak simpati serta dukungan dari berbagai kalangan. Banyak orang terinspirasi oleh kejujuran dan keberanian Nadia untuk berubah. Namun, tidak semua orang menerima perubahan Nadia dengan baik. Beberapa pengikut lama yang terbiasa dengan konten glamor dan mewahnya merasa kecewa dan mulai meninggalkannya. Nadia juga menghadapi kritik dari mereka yang menganggap ceritanya sebagai tipu muslihat untuk mendapatkan perhatian lebih. Di tengah badai kritik, Nadia menemukan dukungan dari komunitas yang baru, orang-orang yang menghargai nilai-nilai positif yang kini ia bawa. Sarah dan keluarganya menjadi pilar utama kekuatannya. Mereka mendukung Nadia untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip barunya dan terus menyebarkan kebaikan. Nadia mulai berfokus pada proyek-proyek sosial. Ia dan Sarah mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka juga aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Proyek-proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga memberikan kebahagiaan dan kepuasan batin bagi Nadia. Ia merasa hidupnya kini lebih bermakna dan penuh berkah. Setiap kali ia merasa ragu atau lelah, ia mengingatkan dirinya tentang pelajaran berharga yang ia dapatkan di Tanah Suci. Usaha keras Nadia dan Sarah tidak luput dari perhatian. Mereka mulai mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Nadia diundang untuk berbicara di berbagai konferensi dan seminar, berbagi kisah inspiratifnya dan mendorong orang lain untuk menjalani hidup dengan niat yang tulus dan ikhlas. Namun, di balik semua pengakuan dan pujian, Nadia tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Ia merasa panggilan untuk kembali ke Tanah Suci, bukan sebagai seorang selebriti, tetapi sebagai seorang hamba yang tulus ingin beribadah. Dengan dukungan Sarah dan keluarganya, Nadia memutuskan untuk melakukan perjalanan umrah. Perjalanan umrah kali ini terasa berbeda.
Nadia merasa lebih damai dan fokus pada ibadahnya. Ia menghabiskan waktu untuk merenung dan berdoa, memohon ampunan dan bimbingan Tuhan. Di tengah kesunyian malam di depan Ka'bah, Nadia merasakan kehadiran ilahi yang begitu kuat. Ia merasa diterima dan diberkati. Selama di Tanah Suci, Nadia juga bertemu dengan beberapa orang yang sebelumnya ia temui selama haji. Mereka terkejut melihat perubahan dalam dirinya dan mengagumi kekuatan serta ketulusan hatinya. Pertemuan ini memperkuat tekad Nadia untuk terus berjalan di jalan kebaikan dan membantu orang lain menemukan makna sejati dalam hidup. Sepulang dari umrah, Nadia merasakan hidupnya telah mencapai titik balik yang signifikan. Ia terus menjalankan berbagai kegiatan sosial bersama Sarah dan keluarganya. Meski tantangan dan ujian tetap ada, Nadia kini lebih kuat dan bijaksana dalam menghadapinya. Cerita hidup Nadia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa dengan niat yang tulus dan usaha yang gigih, seseorang bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kembali jalan yang benar. Wajah cantiknya yang dulu menjadi pusat perhatian kini hanya bayangan dari kecantikan hatinya yang bersinar terang. Nadia menggunakan pengaruhnya di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Ia menjadi simbol perubahan yang membawa harapan dan cahaya bagi banyak orang. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.